Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi siswa-siswa semuanya. Hari ini pertemuan untuk kesekian kalinya mata pelajaran animasi 2 dimensi. Kita akan masuk ke teknik animasi 2 dimensi yaitu frame to frame dan twinning. Sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa ada beberapa aplikasi yang direkomendasikan saya rekomendasikan kepada kalian semua untuk digunakan dalam membuat tugas akhir atau mempelajari tentang animasi di mata pelajaran ini. Nah, kenapa saya rekomendasikan beberapa aplikasi? Karena tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini bahwa kita tidak bisa bertatap muka, saya tidak bisa memberikan teknik-teknik animasi secara langsung kepada kalian semua. Jadi dengan sangat berberat hati kalian harus mempelajari animasi atau cara membuat animasi lebih lanjut secara otodidak di rumah masing-masing. Nah, beberapa aplikasi yang saya rekomendasikan ini merupakan yang sudah saya cari tahu tingkat kesulitan dan apakah aplikasi ini mungkin kalian gunakan di rumah. Tentu saja jika kalian menggunakan Android atau software atau operating system lain misalnya iOS atau apapun, ada yang namanya aplikasi Flippa Clip, lalu yang kedua Animation Desk, dan ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalian bisa cari di Play Store atau di App Store. Lalu bagi yang kalian menggunakan PC atau laptop, kalian bisa menggunakan Adobe Flash atau Adobe Animation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi siswa-siswa semuanya. Hari ini pertemuan untuk kesekian kalinya mata pelajaran animasi 2 dimensi. Kita akan masuk ke teknik animasi 2 dimensi yaitu frame to frame dan twinning. Sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa ada beberapa aplikasi yang direkomendasikan saya rekomendasikan kepada kalian semua untuk digunakan dalam membuat tugas akhir atau mempelajari tentang animasi di mata pelajaran ini. Nah, kenapa saya rekomendasikan beberapa aplikasi? Karena tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini bahwa kita tidak bisa bertatap muka, saya tidak bisa memberikan teknik-teknik animasi secara langsung kepada kalian semua. Jadi dengan sangat berberat hati kalian harus mempelajari animasi atau cara membuat animasi lebih lanjut secara otodidak di rumah masing-masing. Nah, beberapa aplikasi yang saya rekomendasikan ini merupakan yang sudah saya cari tahu tingkat kesulitan dan apakah aplikasi ini mungkin kalian gunakan di rumah. Tentu saja jika kalian menggunakan Android atau software atau operating system lain misalnya iOS atau apapun, ada yang namanya aplikasi Flippa Clip, lalu yang kedua Animation Desk, dan ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalian bisa cari di Play Store atau di App Store. Lalu bagi yang kalian menggunakan PC atau laptop, kalian bisa menggunakan Adobe Flash atau Adobe Animation untuk versi yang terbarunya, dan yang kedua ada Adobe After Effects. Tentu saja disesuaikan semuanya dengan fasilitas yang kalian punya di rumah. Tidak ada tekanan untuk mata pelajaran ini, hanya yang paling penting kalian memahami bagaimana cara membuat animasi 2 dimensi itu sendiri, serta kalian bisa mengaplikasikannya dan ditunjukkan dalam tugas akhir nanti. Itu untuk pembukaan sekarang. Materi yang pertama adalah animasi frame by frame. Kalian bisa lihat di layar. Materi kita kali ini adalah mengidentifikasi animasi frame by frame. Tentu saja saya akan menyampaikan dasar-dasar dari animasi frame by frame, karena kalian menghadapi
berbagai macam aplikasi yang akan kalian gunakan di rumah, dan saya tidak membahas tentang teknikal aplikasinya tapi lebih ke dasar-dasar dari teknik animasi frame by frame. Nah, pengertian frame itu sendiri merupakan satuan terkecil dalam video. Nah, sedangkan dalam satu program aplikasi yang bernama Flash, frame diumpamakan seperti kertas HVS. Jadi kalau kalian mengibaratkan, kalau kalian membuat simulasi di rumah, kalian bisa mengibaratkan frame itu sebagai kertas HVS. Jadi satu frame adalah satu lembar kertas HVS atau jenis kertas apapun. Katakanlah satu frame itu merupakan satu lembar kertas, seperti itu saja, jenis kertas apapun. Otomatis jika kalian ingin membuat animasi dengan 5 frame, maka kalian harus menyediakan 5 lembar kertas untuk diisi gambar atau untuk dibuat gambar di dalamnya. Itu kurang lebih analogi dari sebuah frame jadi dalam sebuah kertas, atau kalian juga bisa menganalogikan dengan bentuk lain seperti misalnya kotak. Satu frame, satu kotak. Otomatis jika kalian ingin membuat 5 frame, otomatis kalian harus menyediakan 5 kotak. Kotak itulah yang akan kalian isi untuk setiap frame-frame yang menyusun animasi yang kalian buat. Nah, apabila kita merubah gambar salah satu frame, maka frame yang lain akan mengikuti perubahan gambar tersebut. Karena frame tidak dapat berdiri sendiri. Jika kalian memiliki satu frame, itu belum disebut sebagai animasi. Itu hanya sebagai gambar, itu hanya gambar statis karena tidak bergerak. Tujuannya menambahkan beberapa frame dalam animasi kalian, justru tujuannya adalah untuk menjadikan gambar tersebut dinamis. Atau seperti yang sudah kita bahas di pertemuan awal sekali, bahwa animasi itu merupakan ilusi optik atau ilusi yang dibuat seakan-akan gambar itu bergerak. Nah, jadi jika kalian punya 5 buah frame, lalu kalian rubah salah satu framenya menjadi saya ibaratkan 5 buah frame tersebut kalian isi dengan gambar katak. Katak. Nah, jika kalian merubah salah satu gambarnya menjadi kupu-kupu, maka itu yang lainnya juga harus berpengaruh dirubah, karena itu akan menjadikan sebuah animasi yang rancu atau tidak tersusun atau tidak teratur seperti itu. Nah, lalu ketika kalian berbicara tentang frame by frame, saya memberikan contohnya jika kalian ada yang membuat animasi dengan cara manual frame by frame dengan menggambar tangan. Nah, yang harus dipertimbangkan dalam animasi frame by frame itu ada istilahnya FPS. Apa itu FPS? FPS itu kepanjangannya frame per second. Nah, frame per second itu merupakan penentu atau yang menentukan berapa lamanya sebuah frame atau satu lembar kertas akan tampil di layar gitu. Jadi berapa lama frame tersebut tampil di layar. Jadi jika kalian mempunyai 5 frame atau 5 lembar kertas, kalian inputkan atau kalian setting frame per secondnya 24 atau 20 lah, katakan 20, maka durasi untuk 5 frame itu akan menjadi 5 kali 20 atau 100 detik berarti ya. Jadi kalian harus tentukan satu framenya akan dipatok berapa lama untuk animasi tersebut, karena itu menentukan durasi dari animasi tersebut. Nanti tentu saja untuk durasi tugas akhir kalian akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin jika tidak ada halangan, hari Senin sudah ada ketentuan-ketentuan untuk tugas akhir kalian. Nah, animasi frame adalah ketika kita membuat rangkaian gambar yang berbeda pada tepian sebuah buku. Kemudian kita buka buku tersebut sedemikian rupa menggunakan jempol, maka gambar akan terlihat bergerak. Ini merupakan deskripsi dari animasi flipbook. Kalau kalian masuk di pertemuan sebelumnya, saya mencontohkan, saya menunjukkan
animasi flipbook itu seperti apa. Nah, itu merupakan representasi atau salah satu contoh dari animasi frame by frame dengan animasi flipbook. Nah, animasi frame by frame menuntut banyak gambar yang harus dibuat. Efek animasi diciptakan dengan mengganti gambar yang satu dengan gambar yang lain selama beberapa waktu. Semua gambar yang bergerak dihasilkan dari gambar yang berbeda di tiap framenya. Itu juga salah satu deskripsi yang menjelaskan tentang animasi frame by frame. Nah, dalam animasi frame by frame ada istilahnya keyframe. Keyframe itu adalah frame di mana Anda menentukan perubahan pada tombol atau animasi. Pada animasi twin, Anda akan membuat keyframe hanya pada titik yang penting di dalam timeline. Nah, keyframe ditandai oleh titik di dalam frame, keyframe yang tidak berisi gambar di dalam layer ditandai dengan titik kosong. Itu pengertian keyframe dalam animasi yang dibuat dalam Adobe Flash. Nah, keyframe itu sendiri jika kalian harus memahami adalah merupakan titik di mana akan adanya perubahan dari gambar kalian. Misal, saya berikan contoh seperti ini. Kalian membuat sebuah animasi dengan dua setting tempat. Yang pertama, kalian membuat setting di bawah air. Kembali lagi ke contoh yang pertama, yaitu seekor katak. Kalian membuat animasi di bawah air sedang berenang seekor katak. Kalian buat 5 frame untuk itu. Satu framenya kalian buat 20 atau 24 detik untuk per framenya. Maka durasinya akan sekitar 100 detik untuk scene yang ini. Nah, ketika 5 frame ini habis, otomatis kalian harus membuat keyframe atau titik perubahan dari animasi tersebut yang akan merubah dari setting yang awalnya di bawah air, mungkin animasinya berubah menjadi katak tersebut muncul ke permukaan lalu berjalan di darat atau meloncat di darat. Nah, itu yang disebut dengan keyframe atau titik perubahan dari animasi frame by frame yang kalian buat. Nah, selanjutnya ada macam-macam animasi di Flash, yaitu dalam materi ini memang ditunjukkannya tentang animasi-animasi di dalam Adobe Flash. Tentu saja ini tetap berlaku untuk animasi yang dibuat dalam aplikasi-aplikasi lain. Jadi yang harus diperhatikan adalah bukan teknik pembuatan dalam Adobe Flash-nya, melainkan jenis-jenis pergerakan atau animasi yang bisa kalian buat untuk kalian kombinasikan sehingga menjadi sebuah rangkaian animasi yang padu, yang dinamis dan menarik untuk dilihat. Yang pertama animasi misalnya MARGUE, Margue. Nah, animasi Margue ini banyak dilihat pada situs web, yaitu suatu teks yang muncul dari bagian kanan layar lalu bergerak menuju ke kiri layar dan menghilang begitu seterusnya. Nah, animasi ini bisa kalian terapkan dalam animasi yang kalian buat. Jadi kalian bisa membuat sebuah objek bergerak dari kiri ke kanan, dari kanan layar ke kiri lalu menghilang. Nah, itu disebutnya animasi Margue. Kalian bisa masukkan misal memberi judul untuk animasi tersebut, atau bisa kalian memunculkan animasi burung dengan pergerakan seperti itu disebutnya animasi Margue. Yang kedua adalah animasi transparan. Animasi transparan adalah animasi yang terlihat secara transparan, perlahan-lahan lalu menghilang. Jika kalian terbiasa menggunakan aplikasi, maka itu dikenal dengan
dengan istilah opacity. Nah, opacity-nya diturunkan, maka kalian akan mendapatkan animasi transparan dari titik tertentu ke titik selanjutnya. Jadi dari 5 frame, misalnya di frame 1 opacity-nya atau transparannya itu 100%. Nanti di frame terakhir transparannya dirubah menjadi 0%. Maka itu yang disebut dengan animasi transparan. Lalu yang ketiga animasi fade. Fade animasi atau pemudaran. Nah, ini kurang lebih sebetulnya sama dengan animasi transparan. Maka hanya perbedaannya jika animasi transparan itu dari gambar 1 menuju gambar 2, perpindahannya dari perubahan transparansi gambar 1 yang makin lama makin menghilang, gambar 2 makin lama makin muncul. Nah, kalau animasi fade itu arti katanya itu pemudaran. Nah, fade dibagi menjadi 2, yaitu fade in atau pemudaran ke dalam dan fade out pemudaran keluar. Jadi jika ada satu objek kalian masukkan dari tidak ada menjadi ada dengan merubah opacity-nya, maka itu disebut fade in. Jika dari ada menjadi tidak ada, itu disebut dengan fade out. Lalu yang kelima adalah rotasi. Animasi rotasi adalah animasi objek atau teks yang berputar seperti jam, kincir angin, putaran roda, dan lain-lain. Kita bisa memutarnya searah jarum jam, atau kalian sering melihat di aplikasi dengan singkatan CW atau dengan panjangan clockwise, atau berlawanan dengan arah jarum jam dengan tulisan CCW biasanya. Nah, untuk animasi twinning ini perbedaannya kita tidak membuat setiap frame satu persatu. Jika kalian ingin membuat atau merencanakan 5 buah frame, kalian tidak usah membuat satu persatu, tapi hanya frame pertama dan frame terakhir saja. Katakanlah kalian akan membuat 5 frame, maka frame ke-1 dan frame ke-5 saja yang kalian buat. Secara otomatis komputer akan mengenerate frame kedua, ketiga, dan keempat sesuai dari posisi awal dan posisi akhir. Seperti itu cara kerja dari animasi twinning. Nah, animasi motion twin digunakan apabila kita ingin membuat gerakan animasi yang teratur. Animasi ini sangat mengurangi waktu karena kita tidak perlu membuat animasi secara frame by frame. Nah, sebaliknya hanya membuat frame awal dan frame akhir saja seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, 2 alasan utama mengapa animasi motion twin sangat baik untuk digunakan, yaitu mengurangi pekerjaan menggambar dan meminimalkan ukuran file karena isi dari setiap frame tidak perlu disimpan. Selanjutnya adalah cara kerja twinning. Nah, prinsip kerja dari animasi motion twin adalah membuat objek pada frame pertama dan terakhir saja. Sedangkan frame by frame diantaranya akan dibuat secara otomatis. Objek yang dapat diaplikasikan dalam motion twin adalah objek instance atau simbol, lalu ada group dan teks. Animasi motion twin bisa digunakan untuk membuat animasi berputar dan mengubah ukuran dari suatu objek tersebut. Nah, untuk menggerakkan animasi berupa objek yang bergerak, langkah tercepat yang dapat dilakukan adalah menggunakan motion twin. Dengan menggunakan motion twin, kita hanya menentukan posisi pertama dan posisi terakhir objek dan selanjutnya kita gerakan dengan motion twin. Nah, karena materi selanjutnya adalah pembahasan tentang aplikasi, maka untuk materi kali ini dari twinning dan frame by frame, saya rasa sudah saya cukup sampaikan semuanya. Kita akan bahas sedikit tentang tugas akhir. Nah, materi yang sudah saya sampaikan dari awal pertemuan kita, dari mulai mengenalkan animasi, sejarah, dan lain-lain, lalu kalian juga sudah mengenal storyboard dan lebih mengenal tentang frame by frame dan animasi twinning. Saya rasa kalian sudah bisa mulai menggarap untuk tugas akhir animasi pada mata pelajaran ini.
Saya belum bisa memastikan tanggal ujian untuk untuk apa namanya untuk menguji animasi yang kalian buat. Cuman yang jelas kalian bisa mulai dari tahap storyboard terlebih dahulu untuk saat ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga bahwa durasi dari tugas akhir animasi kalian saya rasa idealnya 1 menit, cukup 1 menit. Tetapi jika kalian ada yang materinya cukup banyak dan harus lebih dari 1 menit, saya bisa toleransi itu sampai 2 menit, tidak lebih dari 2 menit. Dalam artian atau bisa kalian tangkap sebagai minimal 1 menit, maksimal 2 menit, bisa seperti itu. Jadi jangan ada yang kurang dari 1 menit untuk animasinya. Nah, beberapa hal yang harus kalian perhatikan adalah untuk subtitle, kalian menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita balik. Untuk konten yang ada dalam animasi kalian, kalian buat dalam bahasa Inggris. Dengan VO atau voice overnya kalian dalam bahasa Inggris. Lalu subtitlenya baru kalian menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk konten dan VO, kalian bisa komunikasikan itu dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris yang mengampu kalian di semester ini. Nah, untuk subtitle kalian bisa diskusikan itu dengan guru matematika pada mata pelajaran atau pada materi logika matematika. Jadi sudah mulai terbagi-bagi untuk teknis pembuatan animasi kalian bisa diskusikan dengan saya seperti storyboard dan lain-lain, atau ada yang tidak kalian mengerti dari aplikasi yang kalian gunakan. Lalu untuk VO dan konten kalian diskusikan dengan guru bahasa Inggris. Lalu untuk subtitle sekali lagi kalian diskusikan dengan guru matematika. Selanjutnya jika ada yang ditanyakan kalian bisa langsung menghubungi saya secara personal melalui WhatsApp atau media sosial yang lainnya. Nanti insya Allah kita bahas lebih lanjut untuk tugas akhir pada pertemuan hari Senin jika tidak ada halangan. Nah, saya harap hari Senin juga sudah ada yang membawa contoh atau mungkin rancangan dari animasi yang kalian buat, entah itu berupa storyboard atau animasi pendek yang mungkin sudah kalian buat. Nanti kita akan bahas bersama-sama di pertemuan Google Meet. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang tanyakan boleh melalui chat personal atau melalui komen pada postingan video kali ini. Lalu tugas yang minggu sebelumnya masih saya periksa, jadi belum bisa saya bagikan nilainya kepada kalian semua. Terima kasih untuk perhatiannya pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahan-kesalahan teknisnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, untuk animasi twinning ini perbedaannya kita tidak membuat setiap frame satu persatu. Jika kalian ingin membuat atau merencanakan 5 buah frame, kalian tidak usah membuat satu persatu, tapi hanya frame pertama dan frame terakhir saja. Katakanlah kalian akan membuat 5 frame, maka frame ke-1 dan frame ke-5 saja yang kalian buat. Secara otomatis komputer akan mengenerate frame kedua, ketiga, dan keempat sesuai dari posisi awal dan posisi akhir. Seperti itu cara kerja dari animasi twinning. Nah, animasi motion twin digunakan apabila kita ingin membuat gerakan animasi yang teratur. Animasi ini sangat mengurangi waktu karena kita tidak perlu membuat animasi secara frame by frame. Nah, sebaliknya hanya membuat frame awal dan frame akhir saja seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dua alasan utama mengapa animasi motion twin sangat baik untuk digunakan, yaitu mengurangi pekerjaan menggambar dan meminimalkan ukuran file karena isi dari setiap frame tidak perlu disimpan. Selanjutnya adalah cara kerja twinning. Nah, prinsip kerja dari animasi motion twin adalah membuat objek pada frame pertama dan terakhir saja. Sedangkan frame by frame diantaranya akan dibuat secara otomatis. Objek yang dapat diaplikasikan dalam motion twin adalah objek instance atau simbol, lalu ada group dan teks. Animasi motion twin bisa digunakan untuk membuat animasi berputar dan mengubah ukuran dari suatu objek tersebut. Nah, untuk menggerakkan animasi berupa objek yang bergerak, langkah tercepat yang dapat dilakukan adalah menggunakan motion twin. Dengan menggunakan motion twin, kita hanya menentukan posisi pertama dan posisi terakhir objek dan selanjutnya kita gerakan dengan motion twin. Nah, karena materi selanjutnya adalah pembahasan tentang aplikasi, maka untuk materi kali ini dari twinning dan frame by frame saya rasa sudah saya cukup sampaikan semuanya. Kita akan bahas sedikit tentang tugas akhir. Nah, materi yang sudah saya sampaikan dari awal pertemuan kita, dari mulai mengenalkan animasi, sejarah dan lain-lain, lalu kalian juga sudah mengenal storyboard dan lebih mengenal tentang frame by frame dan animasi twinning. Saya rasa kalian sudah bisa mulai menggarap untuk tugas akhir animasi pada mata pelajaran ini. Saya belum bisa memastikan tanggal ujian untuk untuk menguji animasi yang kalian buat. Cuman yang jelas kalian bisa mulai dari tahap storyboard terlebih dahulu untuk saat ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga bahwa durasi dari tugas akhir animasi kalian saya rasa idealnya 1 menit, cukup 1 menit. Tetapi jika kalian ada yang materinya cukup banyak dan harus lebih dari 1 menit, saya bisa toleransi itu sampai 2 menit, tidak lebih dari 2 menit. Dalam artian atau bisa kalian tangkap sebagai minimal 1 menit, maksimal 2 menit, bisa seperti itu. Jadi jangan ada yang kurang dari 1 menit untuk animasinya. Nah, beberapa hal yang harus kalian perhatikan adalah untuk subtitle, kalian menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita balik. Untuk konten yang ada dalam animasi kalian buat dalam bahasa Inggris. Dengan VO atau voice overnya kalian dalam bahasa Inggris. Lalu subtitlenya baru kalian menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk konten dan VO, kalian bisa komunikasikan itu dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris yang mengampu kalian di semester ini. Nah, untuk subtitle kalian bisa diskusikan itu dengan guru matematika pada mata pelajaran atau pada materi logika matematika. Jadi sudah mulai terbagi-bagi. Untuk teknis pembuatan animasi kalian bisa diskusikan dengan saya seperti storyboard dan lain-lain, atau ada yang tidak kalian mengerti dari aplikasi yang kalian gunakan. Lalu untuk VO dan konten kalian diskusikan dengan guru bahasa Inggris. Lalu untuk subtitle sekali lagi kalian diskusikan dengan guru matematika. Selanjutnya jika ada yang ditanyakan kalian bisa langsung menghubungi saya secara personal melalui WhatsApp atau media sosial yang lainnya.
Nanti insya Allah kita bahas lebih lanjut untuk tugas akhir pada pertemuan hari Senin jika tidak ada halangan. Nah, saya harap hari Senin juga sudah ada yang membawa contoh atau mungkin rancangan dari animasi yang ingin kalian buat, entah itu berupa storyboard atau animasi pendek yang mungkin sudah kalian buat. Nanti kita akan bahas bersama-sama di pertemuan Google Meet. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang tanyakan boleh melalui chat personal atau melalui komen pada postingan video kali ini. Lalu tugas yang minggu sebelumnya masih saya periksa, jadi belum bisa saya bagikan nilainya kepada kalian semua. Terima kasih untuk perhatiannya pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahan-kesalahan teknisnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.